Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pesertanya kelas apa nih? 3C, Prof. 3C, Prof. Pendidikan. 3C ya. 3C ada yang sudah bergabung ini sekitar 16 ya, 15 orang. Sudah bisa kita mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Topik kita itu kan kajian disertasi ya. Jadi kajian disertasi ini biasanya menampilkan karya-karya disertasi dari teman-teman, bisa dari dosen, bisa dari mahasiswa yang sudah selesai, bukan mahasiswa lagi ya, alumni yang ingin berbagi, sesungguhnya berbagi cerita saja, ya. Meskipun di sana juga kita akan mendapatkan mungkin pengetahuan-pengetahuan baru, terutama kalau materi-materi itu atau kajian disertasi itu hal-hal yang bukan ilmu yang kita geluti sehari-hari. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa disertasi di PTIQ itu memang ulumul Quran, tapi ulumul Quran yang dimaksud di sana adalah bukan ulumul Quran dalam arti yang sempit. Bukan ilmu Al-Quran yang masuk tajwid, kemudian qiraah dan seterusnya, tapi ilmu-ilmu yang terkait erat dengan Al-Quran. Nah, tentu saya mungkin berbagi pengalaman juga kepada teman-teman pada saat menulis karya ilmiah untuk menyelesaikan studi di S3. Tetapi pada hari ini saya ingin memulai dari karya tesis saya, karena tesis saya di Universitas Indonesia itu kuantitatif. Jadi supaya ada perbandingan ya, bahwa kita teman-teman bisa menggunakan kuantitatif, bisa juga menggunakan kualitatif, meskipun memang kita didorong untuk melakukan yang kualitatif. Sebab kadangkala kalau kuantitatif itu, kalaupun diterbitkan ya, agak sulit biasanya itu, tetapi bisa dalam bentuk buku, tapi bisa mengisi jurnal-jurnal sesungguhnya. Tapi kalau diterbitkan menjadi buku, biasanya menjadi tidak utuh begitu ya, karena itu hasil-hasil penelitian kadang-kala hanya bisa dilaporkan selembar dua lembar. Baik, saya berbagi screen saja. Jadi saya berikan pengantar terlebih dahulu sebelum masuk pada karya disertasi yang pernah saya tulis. Oke. Jadi tesis saya di Universitas Indonesia itu berjudul begini, pengaruh metode pisah sambung. Nah, ini dulu harus kita pahami nanti seperti apa yang disebut pisah sambung. Dan pengaturan takrir terhadap kelancaran hafalan Al-Quran. Ya. Di Fakultas di Pasca Sarjana, di Fakultas Psikologi. Kalau di sana setiap fakultas itu punya program pasca ya. Jadi di Fakultas Psikologi. Jadi mencoba untuk melihat sejauh mana pengaruh metode pisah sambung, ya, pisah sambung, dan pengaturan takrir. Takrir itu pengulangan. Kalau orang menghafal Quran itu ada dua hal, satu tahfiz dan satu takrir. Biasanya pada umumnya orang kalau tahfiz itu gampang, ya. Oh, semua orang gampang menghafal itu. Yang susah itu adalah takrir.
Artinya pengulangannya itu yang kadangkala membosankan. Kalau menghafalnya itu kadangkala orang rajin sekali menghafal tuh, bisa 1 halaman, 2 halaman sehari bisa. Tapi ketika masuk ke takrir untuk memperlancar kembali hafalan itu, itulah yang biasanya problem. Jadi kalau ada orang mengatakan saya mampu menghafal 2 lembar, bisa. Jadi 3 lembar bisa. Tapi ketika diminta 2 hari, 3 hari kemudian, itu menjadi masalah. Nah, nanti ada teorinya, Bapak Ibu. Penelitian ini saya menggunakan metode quasi eksperimental design. Itu nanti kalau Anda lihat buku-buku penelitian lapangan yang kuantitatif itu ada eksperimen. Penelitian yang terbaik itu adalah yang eksperimental. Anak-anak kita di SD itu sudah terlatih sesungguhnya. Anda dulu waktu SD juga sama. Ketika disuruh oleh ibu atau bapak guru membawa kacang hijau, ya, sama botol, ya, atau gelas, lalu dikasih wadah kapas, dikasih air, itu diletakkan kacang hijau itu, lalu nanti berapa saat kemudian dia muncul, setiap hari diukur, itu namanya true eksperimental. Jadi true eksperimen. Jadi eksperimen beneran. Kalau yang quasi itu bersifat semi. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Prof. Ya, kalau ada masalah tolong diberitahu ya. Jelas sekali, Prof. Baik. Terima kasih. Oke. Jadi kalau quasi adalah suatu eksperimen yang tidak mungkin kita laksanakan secara penuh. Kalau tadi kan penuh itu. Kacang hijau dibawa, lalu diteliti berapa pertambahan sehari, berapa senti pertambahannya, itu adalah. Tapi ada sesuatu hal yang tidak bisa dibawa ke laboratorium. Nah, atau banyak variabel yang berpengaruh. Hafalan Quran itu termasuk banyak variabel yang berpengaruh. Bukan hanya IQ. IQ itu ternyata tidak berkorelasi langsung dengan hafalan Quran. Banyak orang IQ-nya tinggi, superior, tapi ternyata dalam menghafal susah. Ada yang hanya rata-rata, bahkan di bawah rata-rata, tapi karena tekun, itu hafalannya bagus. Ya, jadi hafalan itu tidak. Tapi ada korelasi bahwa kalau jauh di bawah rata-rata, itu memang sulit. Ya, kalau orang misalnya IQ-nya di bawah 50 itu sudah sulit diharapkan untuk bisa menghafal Quran. Baik. Kemudian ada variabel di sini kan cuma ada 3 ya, dengan variabel bebas dan terikat. Kalau di S2 itu masih dibolehkan, tapi kalau di S3 tidak bisa. Anda harus mencari 4 variabel. Jadi andai kata misalnya ini metode pisah sambung, pengaturan takrir, dan apa gitu ya. Nah, misalnya kecerdasan terhadap kelancaran hafalan Quran. Nah, itu kalau di S3 mesti paling tidak harus ada 4 variabel. Nah, sebuah kajian ilmiah berupa tesis atau disertasi itu mesti ada landasan teori. Mesti ada landasan teori. Karena tidak ada ilmu yang berdiri sendiri. Semua itu terkait. Jadi semua ilmu itu terkait dengan ilmu-ilmu terdahulu. Kecuali ilmu laduni. Kalau ilmu laduni itu lain soal. Karena itu pemberian langsung dari Allah bagi saudara-saudara yang memang meyakini ada ilmu laduni. Tapi kalau dalam Al-Quran itu jelas tuh min ladunna ilman. Ya. Dari kata-kata min ladunna ilman itu cerita siapa? Kisah Musa dengan Hadir, ya Hadir. Nah, orang Indonesia menyebutnya Khidir, padahal sesungguhnya kalau namanya itu Hadir, sama dengan Abu Nawas. Nama sebenarnya Abu Nuwas, tapi di Indonesia menjadi Abu Nawas. Jadi ilmu yang bukan ilmu laduni,
itu mesti terkait dengan ilmu terdahulu. Dari sini landasan teorinya itu Ebbinghaus. Ebbinghaus itu meneliti pada tahun sudah lama sekali ya, bahwa silabel itu kata beliau itu begini, setiap menit, setiap jam itu kalau kita menghafal sesuatu ada yang hilang, ya, ada yang hilang. Kalau tidak dilakukan yang namanya relearning atau mengulang kembali, atau bahasa penghafalan Quran itu namanya takrir. Itu 2 jam pertama, teori itu, 2 jam pertama itu bisa hilang hampir sekitar 40%. Ya, jadi kalau Anda menghafal, kemudian selama 2 jam, apalagi sampai 8 jam, kalau 2 jam itu sekitar 20%, tapi kalau sampai 80% itu sudah 8 jam itu sekitar hampir 50%, 48%. Itu ada teori-teorinya itu. Dan memori kita itu tidak, ya, kalau sesuatu yang kita tidak paham, misalnya orang menghafal Quran itu dengan belum tahu maknanya, itu akan berbeda dengan yang tahu maknanya. Jadi orang yang mengetahui bahasa Arab, mengetahui kisah-kisah di dalam Quran itu banyak sekali qasas. Kalau memahami kisah-kisah itu, udah baca ceritanya dan mengerti bahasa Arab, itu pasti lebih cepat. Nah, ini teorinya begitu. Lalu desain penelitian, saya menggunakan yang namanya faktorial 2x2. Kalau Bapak Ibu yang tidak dari latar belakang umum, yang tidak pernah belajar statistik, kadang-kadang kalau melihat angka-angka begini udah langsung nervous saja begitu ya. Desain faktorial 2x2. Nah, nanti kita lihat apa yang disebut. Padahal sederhana sekali, cuma namanya kadangkala kita itu kalau sudah melihat angka-angka matematik itu kadangkala udah ngeper duluan gitu. Ya, lihat kode-kode begitu ya. Nah, kita karena tidak terbiasa dengan angka-angka statistik. Lalu teknik samplingnya saya gunakan purposive sampling karena ada tujuan-tujuannya, jadi dikelompok-kelompokkan sesuai dengan memang tujuan penelitian itu. Oke. Ini saya beritahu dulu yang namanya metode pisah sambung. Yang namanya metode pisah sambung itu, jadi teorinya begini, kalau kita menghafal Al-Quran, nah ini saudara-saudara yang memang lagi menghafal, silakan gunakan metode pisah sambung. Jadi kalau kita menghafal hari ini, itu sebelah kanan itu halaman yang kita hafal misalnya hari ini, besok kalau memulai hafalan baru, jangan memulai pada halaman yang baru. Itu harus mundur dulu yang dihafal kemarin 1 atau 2 ayat. Jadi mulai menghafal di situ. Supaya apa? Dalam cognitive map, kita ada namanya cognitive map, peta kognitif. Yang dimaksud peta kognitif itu apa yang kita simpan di dalam memori kita itu tentang satu peta. Misalnya PTIQ. Anda itu sudah punya peta di dalam memori. Kalau dari Lebak Bulus pasti maju sedikit, nanti lampu merah belok kiri. Nah, kalau lurus pasti ke Ciputat. Kalau ke kanan tuh pasti ke Kebayoran Lama. Itu sudah punya namanya cognitive map itu. Anda kalau saya sebut Monas, itu di cognitive map itu sudah tergambar tuh. Tidak mungkin Anda ke arah Pondok Cabe itu. Nah, karena di memori kita sudah ada map, ada petanya itu. Tapi orang kalau belum terbiasa, misalnya kita berada di suatu tempat baru, itu kadang-kadang bingung mana utara selatan itu. Kalau Anda baru sekali menginap di rumah orang, atau baru masuk ke suatu wilayah, kita belum punya cognitive map, itu bisa nyasar. Nah, itu begitu juga hafalan Quran. Jadi kalau Anda kalau menghafal hari ini, satu halaman, besok kalau memulai, jangan memulai pada halaman baru, tapi mundur sedikit 1-2 ayat pada halaman yang kemarin dihafalkan. Supaya apa? Supaya tersambung di dalam petanya itu. Mungkin Anda yang guru ya, pernahkah misalnya ketika meminta kepada murid-murid Anda itu menghafal surah Al-Ma'un,
Anak-anak baca surah Al-Ma'un. Kata murid-murid, awalnya apa Bu Guru? Awalnya apa Bu Guru? Gitu kan. Nah, karena apa? Karena waktu menghafalnya itu dimulai dari Aro'aita. Nah, jadi mestinya itu paling tidak Al-Ma'un, Aro'aita, Al-Ma'un, Aro'aita. Jadi ketika mendengarkan kata Al-Ma'un, itu Aro'aita. Jadi biasanya kalau musabaqah hifzul Quran, kalau pembuat soal itu biasanya itu membuat soal diambil dari ujung ayat sebelah kanan ini. Nah, itu biasanya macet itu. Kenapa? Karena dalam cognitive map tidak tersambung. Nah, itu namanya metode pisah sambung. Begitu juga kalau Anda berhenti di satu ayat, lalu pergi kemana, sudah diselingi dengan berbagai ngobrol dan sebagainya. Kalau menghafal ulang, mau meneruskan, jangan meneruskan pada ayat yang berita. Mesti mundur sedikit beberapa kalimat dari sebelumnya, baru diteruskan. Oke, itu sekelumit. Nah, ini namanya desain faktorial 2x2. Jadi mungkin terbayang tadi apa itu desain faktorial 2x2. Sesungguhnya hanya membagi 4. Jadi saya itu mengambil 15 setiap kelompok. Jadi mahasiswa PT IKI, saya objeknya di PT IKI, saya kelompokkan. Tentu saudara kalau kita menggunakan kuantitatif dan melibatkan banyak responden, melibatkan banyak sampel, itu berbiaya besar. Nah, saya batasi hanya 15. Mestinya semakin banyak semakin baik, tapi saya batasi satu kelompok 15. Jadi ini kode-kode jangan pusing Bapak Ibu yang tidak berlatar belakang A1 ya. Kalau di SMA itu kan ada yang sosial, ada IPA ya. Nah, kalau dari IPA ini nggak masalah ya. Atau yang dari umum. Jadi ini sebetulnya hanya kode-kode saja ini. Jadi yang saya sebutkan A itu adalah jadi diberi kode untuk variabel metode pisah sambung itu A. Kalau pengaturan takrir itu B. Kalau kelancaran hafal itu C, terhadap C. Nah, ada yang diberi metode pisah sambung, ada yang tidak. Ada yang diberi pengaturan takrir, ada yang tidak. Jadi, kelompok 1 ini, yang ada di sebelah kiri, mestinya ada tulisannya ya. Kelompok A1, B1 berarti yang 15 orang berada di sini itu diberikan metode pisah sambung pada saat diberitahu bahwa Anda nanti menghafal hari ini harus menggunakan pisah sambung. Nah, diberi juga pengaturan takrir. Jadi pengaturan takrir sebelum sampai 2 jam berikutnya sesudah menghafal satu halaman itu, Anda harus menghafal balik, menghafal ulang. Nah, jadi treatmentnya A1, B1. Kalau yang sebelah kanan, atas, itu hanya diberi metode pisah sambung, A1. B2. B2 kan, duanya kan tidak diberikan kan? Jadi berarti dia hanya mendapatkan metode pisah sambung, tapi dibiarkan tanpa disuruh mentakrir selama 2 jam sesudah teori Ebbinghaus tadi, kalau 2 jam itu bisa sampai 40% lebih hilang. Nah, jadi sebelum sampai 2 jam, dia harus menghafal lagi. Kalau A1, B1. Kalau A1, B2, tidak hanya metode saja. Kalau yang sebelah bagian bawah sebelah kiri, A2, B1, berarti tidak diberi metode pisah sambung, tapi diberikan pengaturan takrir. Ya. Jadi menghafal biasa, tapi menghafal dengan 2 jam, sebelum sampai 2 jam diulang lagi. Kalau yang ini namanya kelompok kontrol. Kelompok kontrol itu A2, B2, artinya tidak diberi metode pisah sambung, tidak diberi juga pengaturan takrir. Nah, tentu saya tidak ingin menunjukkan hasilnya karena ini saya hanya untuk menunjukkan bahwa dalam sebuah karya akademik, misalnya tesis, itu penting desainnya apa, menggunakan teori apa, tokohnya siapa, itu yang penting. Jadi jangan nanti seperti ilmu laduni tidak terkait dengan teori-teori terdahulu. Jadi mesti terkait, kita harus mendapatkan teori-teori terdahulu. Baik, itu sedikit. Nah, sekarang yang disertasi. Nah,
judul disertasi saya itu adalah Emosi Manusia dalam Al-Quran. Nah, ada anak judulnya itu Telaah Melalui Pendekatan Psikologi. Kenapa saya harus menggunakan kata manusia, emosi manusia? Jadi tolong Bapak Ibu, dalam membuat judul itu setiap kata harus punya makna yang jelas. Sebenarnya mungkin Anda bertanya, kalau kenapa nggak emosi dalam Al-Quran saja? Nah, nanti dulu. Karena basis psikologi itu adalah positivisme Barat. Ya. Positivisme itu mengakui adanya teori evolusi, sehingga kalau dilihat definisi psikologi itu, dia punya begini. Apa yang disebut psikologi? Psikologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan hewan. Nah, jadi kalau dalam psikologi yang kita kenal psikologi Barat itu mempelajari tingkah laku manusia dan hewan sekaligus. Kenapa hewan dimasukkan? Karena mereka mengakui evolusi. Sebetulnya hewan dan manusia itu satu jalur. Ya. Maka kalau Anda tanya psikologi Barat itu, tokoh-tokoh psikologi Barat, nah itu mereka paham tuh tentang perilaku hewan. Misalnya, kalau saya tanya Anda kan kita ini dari kampung. Anda bisa membedakan antara anjing yang marah, anjing yang stres, anjing yang happy. Kalau psikolog bisa itu, karena mereka belajar. Jadi nanti kalau Anda lihat ada anjing ekornya itu atau buntutnya itu naik lalu dikibas-kibaskan, itu tandanya itu happy. Nggak usah khawatir kalau ada anjing begitu, dia happy itu. Ya. Nah, kalau dia marah, itu ekornya itu keras ke belakang dia, lurus ke belakang tuh. Itu dia marah itu. Kalau ekornya itu masuk ke antara dua pahanya, nah itu stres itu. Jadi kalau Anda lihat ada anjing ekornya masuk ke antara dua paha, jangan dekat-dekat. Nanti Anda digigit itu. Nah. Ya. Jadi ada psikologi hewan itu sekaligus perilaku manusia dan hewan. Jadi human and animal behavior. Dan bukan jiwa. Jadi kita juga salah itu disebut ilmu jiwa. Jiwa tidak bisa dipelajari. Mereka juga sadar itu. Mereka hanya tingkah laku. Tingkah laku itu adalah gejala jiwa. Nah, baik. Burung itu begitu. Kalau Anda mendengarkan ada burung yang sangat berkicau, indah, atau warna bulunya sangat indah, itu pastikan itu cowok itu. Karena ada perbedaan. Kalau manusia itu yang make up itu perempuan, yang bersolek itu perempuan. Kalau burung yang bersolek itu jantan. Ya. Anda lihat burung merak yang prut itu sayapnya dan ekornya itu pastikan tuh jantan itu. Coba lihat ayam jantan, ya beda kan? Kalau betina sederhana banget ya. Kalau ayam jantan itu ada jegernya bagus, bulunya bagus gitu ya. Jadi bertolak belakang. Nah, maka karena dalam kajian Al-Quran, kajian Islam, kita berbeda bahwa hewan itu punya akar sendiri, manusia punya akar sendiri, tumbuhan akan sendiri, bukan teori evolusi. Maka untuk menghilangkan kesan itu dibuatlah emosi manusia. Jadi emosi hewan tidak dibahas di dalam kajian ini. Nah, itu pembatasan. Jadi emosi manusia, maka emosi burung, emosi hewan, emosi sapi dan sebagainya tadi sudah dikeluarkan. Tapi kalau hanya mengatakan emosi dalam Al-Quran, nah itu kalau kajian Barat itu masuk selain manusia. Lalu ada telaah melalui pendekatan psikologi. Kenapa diberi anak judul telaah melalui pendekatan psikologi? Karena sekarang teori-teori dari Al-Quran, emosi dalam Al-Quran itu belum ada yang menulis. Kalau awalnya bagaimana kita mengeluarkan ayat tentang emosi? Nah, ini susah. Kan? Nah, kalau psikologi Barat studinya sudah banyak. Nah, sehingga
telaah Al-Quran itu, ya, telaah tentang emosi manusia dalam Al-Quran itu melalui pendekatan psikologi. Begitu ketemu pendekatan psikologi, saudara, ya Allah, melimpah sekali ayat Al-Qur'annya itu. Kalau tadinya nyari-nyari buku, ada nggak emosi dalam Quran ditulis orang? Belum ada. Nah, kecuali kalau nanti Anda misalnya menulis kayak Al-Mar'atu fil Quran, udah banyak orang nulis itu. Nah, mungkin kalau Ar-Rijal fil Quran belum ada. Kalau Al-Mar'atu fil Quran sudah ada. Al-Huquq fil Quran, hak-hak dalam Al-Quran sudah ada yang nulis. Dan seterusnya ya. Kita lanjut. Nah, kajian teorinya, karena ini adalah mencoba untuk menelusuri seperti apa kata Quran tentang emosi, maka yang terbaik adalah tafsir maudhu'i. Siapa yang tafsir maudhu'i yang melakukan memformulasikan teori itu? Banyak, saudara. Ada Al-Jassas, ada Al-Farmawi, dan lain-lain. Kementerian Agama sendiri punya juga. Tapi saya mengambil yang teori Al-Farmawi. Nah, teori Al-Farmawi itu ada 7 langkah ya, ada 7 langkah itu. Menentukan, mungkin ada di sini. Jadi nanti kita lihat, tadi Al-Farmawi. Al-Farmawi ini masih hidup, baru beberapa waktu yang lalu kami bertemu di Jakarta. Itulah peletak langkah-langkah tafsir tematik. Maka disebut dia tematik Al-Farmawi. Lalu dari teori psikologinya di mana? Ada. Jadi memang harus kita baca itu. Misalnya Anda membuat satu judul, pokoknya harus ketemu dulu teori dasarnya itu. Ya. Nah, kalau nggak ketemu teori dasarnya, itu jangan lanjut. Harus temukan dulu Anda menggunakan teori siapa. Nah, teori emosi ada James Lange, tulisan bacanya Lange ya. James Lange dan Canon Bardi. Ini sebetulnya ini masing-masing 2 orang, jadi 4 orang nih. Tapi memang teori itu digabungkan karena 2 orang yang berada di suatu tempat yang berbeda, lalu ternyata punya pandangan yang sama. Nah, sehingga disebut dia James Lange. Ya, ini jangan diterangkan terlalu banyak, tapi teori itu digunakan. Lalu dari teori-teori itu, dari para psikologi ini ditemukan kesepakatan psikologi sampai hari ini, saudara, itu bahwa emosi manusia itu hanya 4 yang dasar. Senang, marah, takut, dan sedih. Nah, kalau dalam percakapan sehari-hari, pokoknya emosi disebut marah itu ya. Padahal emosi dasar itu senang, marah, takut, sedih. Itu disepakati sudah. Termasuk warna, saudara itu. Warna dasar apa? Itu cuma 3. Ya, warna dasar itu 3. Orang banyak mengira bahwa warna dasar itu putih. Bukan. Kalau kumpulan semua warna itu nanti jadi putih dia. Nah, apa? Ternyata merah, magenta, atau gampangnya itu Anda lihat warna tinta printer. Ya, warna tinta printer ada biru disebut cyan, kemudian ada merah dan yellow. Inilah warna dasar itu. Jadi kalau Anda campur antara kuning dengan merah nanti jadi coklat. Nah, antara kuning dengan apa jadinya apa. Dan itu warna itu tak terbatas kalau sudah di-mix. Sama dengan emosi. Senang, marah, takut, sedih. Galau, itu campuran gitu. Benci tapi rindu. Nah, itu semua mix itu, ya. Dan itu ternyata misalnya orang kita tidak senang kepada seseorang, ada unsur marahnya. Itu beda lagi tuh. Atau kita marah sama orang tapi senang. Bisa terjadi itu. Sangat tidak suka tapi dirindukan, itu tadi benci tapi rindu. Ya. Ada orang marah sekaligus sedih. Jadi ini kalau sudah campuran itu seperti warna tidak terbatas. Kata yang kita miliki tidak sanggup untuk menyebutkan semua warna. 1 kilo warna kuning, 1 kilo warna kuning dicampur dengan 1 kilo warna merah. Kalau nanti 1 kilo dicampur dengan
setengah itu nanti warnanya berbeda. Indonesia itu paling sedikit apa namanya kata yang digunakan untuk warna itu. Paling-paling kalau misalnya merah muda, merah tua, begitu doang. Coba datang ke tukang cat itu nggak terhitung itu jumlah warna itu ya. Jadi seperti itu. Nah, lalu kajian teori lagi untuk memberikan sesuatu yang baru. Ada pengendalian emosi. Pengendalian emosi ini itu ternyata dalam hadis, dalam Quran itu banyak sekali. Nah, nanti kita akan bahas lanjut. Jadi ada replacement, ada katarsis. Jadi kalau Bapak Ibu pernah lihat orang, misalnya marah sama siapa ya? Marah sama istrinya. Tahu-tahu begitu keluar pintu, pintunya dibanting. Nah, itu namanya katarsis. Istrinya marah sama suami tapi nggak berani untuk menatap matanya, piring di apalah gitu ya. Itu namanya katarsis itu. Saya punya kawan itu, kalau dia marah sama suaminya, itu semua panci-panci apa tuh dilempar keluar rumah tuh. Ya, nah, itu sebetulnya dia replacement, dia marahnya kepada suami, tapi dilempiaskan pada panci. Ada orang kesel banget sama suaminya, anaknya yang jadi sasaran. Itu katarsis. Oke, nanti kita bahas itu. Ini 7 langkah Al-Farmawi. Ya, yang pertama itu menentukan topik. Topiknya tadi sudah ada ya. Jadi Anda nanti kalau misalnya enaknya kita di PTIQ itu semua hal bisa dihubungkan dengan Quran, apapun. Ya. Ini saya di samping saya ada hording dalam perspektif Al-Quran bisa, ya. Ini ada cangkir di samping saya, cangkir perspektif Al-Quran. Itu boleh saja. Itu semua hal bisa dihubungkan dengan Al-Quran. Jadi sesungguhnya Anda itu tidak susah untuk mencari topik karena semua hal bisa dihubungkan dengan Al-Quran. Tinggal apakah hal itu bermanfaat, apakah hal itu ada rujukannya, apakah hal itu memang dalam lingkup, apakah hal itu belum dibahas orang dan seterusnya. Jadi tinggal lihat tadi dari sisi pragmatisnya tentu ada manfaatnya bagi masyarakat, umat, dan seterusnya. Kalau sudah ketemu topiknya, lalu menghimpun ayat. Semua hal yang terkait dengan topik itu dikumpulkan. Jadi memang harus membuat tabel, ya, buat tabel. Kalau Al-Farmawi itu sampai urutan nuzulnya itu. Karena Al-Quran itu kalau yang pertama dan belakangan pasti ada yang kalau yang mengakui adanya nasi mansuh atau yang belakangan menjelaskan yang sudah terdahulu, yang belakang lebih terinci dari yang turun, maka diurut itu. Dan itu bukunya sudah ada, buku tentang urutan ayat Quran yang turun sudah ada tuh. Lalu ada sababun nuzul, apa sebab asbabun nuzulnya, buku tentang itu sudah ada gitu. Tapi saya pada saat menghimpun terus terang, saya tidak sanggup untuk membuat urutan yang saking banyaknya ayatnya setelah mengetahui bahwa ada ayat yang tentang bahagia, ayat tentang sedih, ayat tentang takut. Saking banyaknya sudah sulit untuk menghimpun mana yang turun duluan dan seterusnya. Jadi ini langkah ini tentu harus disebut bahwa ini tidak dilakukan sebagaimana langkah Al-Farmawi itu. Kalau sudah, lalu memahami korelasi munasabah antara ayat satu dengan yang lain. Itu harus dibanding-bandingkan. Dan ada engine, saudara, kalau mencari ayat itu sudah ada. Sekarang orang dengan sistem komputer itu sudah baik sekali. Kami di waktu itu mesti nyari di perpustakaan dengan berhari-hari, bisa kadang-kadang 1-2 ayat itu baru ketemu. Tapi Anda sekarang sudah ada namanya misalnya Zeker. Zeker itu Anda ketik aja itu satu kata, misalnya apa? Katak. Itu akan muncul semua ayat-ayat yang terkait dengan kata. Bisa bahasa Indonesia, bisa kata akar kata bahasa Arab. Jadi bisa terjemah, bisa Al-Quran sendiri. Kata suami. Semua ayat yang punya makna suami itu akan muncul semua. Itu zeker, ya. Nanti cari aja itu.
ZEKR. Dot apa ya? Saya lupa itu. Ya. Dan banyak yang lain engine begitu itu. Nah, kalau sudah ketemu lalu disusun outline. Outline itu bukan daftar isi Bapak Ibu. Jadi kalau nanti saya membuat outline itu bukanlah daftar isi. Jadi berbeda. Kalau daftar isi itu poin-poin. Tapi kalau outline itu rincian dari daftar isi. Misalnya nanti kita ada DSP khusus outline itu. Misalnya di latar belakang masalah, Anda sudah harus menetapkan di outline itu, masalah pertama apa? Nah, kesulitan, banyaknya masyarakat yang belum bisa baca Al-Quran. Masalah kedua, ya, sulitnya menemukan Al-Quran yang apa? 3. Nah, itu sudah jelas. Jadi kalau Anda sudah punya outline, itu sesungguhnya 40% itu sudah bisa selesai, ya. Nah, jadi outline itu sudah langsung rincian dari daftar isi. Melengkapinya dengan hadis. Jadi Al-Farmawi beranggapan bahwa Al-Quran dan hadis itu satu paket. Jadi mesti kita, walaupun dikatakan perspektif Al-Quran, ya, itu tetap harus dilengkapi hadis karena hadis itu berfungsi bayan, berfungsi sebagai tafsir, ya. Jadi ada tabyin, ada tafsir dan seterusnya. Jadi kalau hanya Al-Quran itu nanti tidak cukup, mesti kita harus lengkapi dengan hadis. Biasanya saya ini, saudara, kalau termnya ada dalam Quran itu kayak misalnya al-mar'atu fil Quran. Kan al-mar'ah banyak sekali dalam Quran. Berarti wanita dalam Al-Quran. Karena memang termnya ada. Tapi kalau termnya itu tidak ada, itu hanya perspektif. Seperti tadi, cangkir banyak dalam Quran. Apa? Misalnya HP, ya, mobile. Mungkin tidak akan ditemukan dalam Quran. Itu berarti perspektif Al-Quran. Jadi kalau termnya ada dalam Quran, itu dalam Al-Quran atau berbasis Al-Quran. Tapi kalau termnya tidak ada, maka itu digunakan istilah perspektif Al-Quran. Yang ketujuh, yang menurut Al-Farmawi adalah uraian dan analisis menyeluruh. Setelah mendapatkan itu di kelompok-kelompok ayatnya begini, munasabahnya, oh ya, lalu kita ciptakan outline-nya, nah, itu melengkapinya dengan hadis. Inilah teori yang digunakan oleh Al-Farmawi. Inilah 7 langkah yang digunakan oleh Al-Farmawi. Anda tidak harus mengikut ini. Yang penting teori lain. Ada Al-Jassas, ada teorinya siapa, silahkan saja. Jadi yang penting Anda ada cantelannya itu. Yang tidak boleh Anda menyusun sendiri. Kalau Anda menyusun sendiri, boleh. Tapi Anda uji dulu itu secara kepada masyarakat. Apakah teori Anda itu bisa diterima atau tidak. Nah, jadi ada kemarin sempat dokter dan tidak lulus pada saat ujian. Bayangkan saudara tuh, ujian terbuka tidak lulus. Nah, kenapa? Ternyata itu dia menulis karakteristik huruf hijaiyah. Nah, itu ternyata teori dari mana? Itu teori saya. Dari mana Anda mendapatkan sudah di saya mendapatkan dalam mimpi. Masa mendapatkan dalam mimpi? Nah, jadi katanya huruf hamzah itu karakternya adalah karakter poligami. Nah, kenapa disebut poligami? Karena katanya ada 4 bentuknya. Ada alif, ada hamzah, ada ya. Nah, itu enggak benar, saudara itu ya. Jadi tolong nanti jangan membuat teori-teori sendiri kalau belum diuji teori itu. Lebih baik gunakan teori yang sudah ada, yang dimiliki orang lain yang sudah teruji. Saya ini kok hilang dia. Bentar. Sorry. Saya kembali lagi. Oke, saya ini hilang.
Ini saya teruskan sedikit yang soal emosi tadi. Saya langsung aja deh. Nah, coba Anda lihat ini di layar. Itu ternyata emosi itu lintas budaya. Nah, lintas budaya. Kalau Anda lihat ini gambar nomor 1, kira-kira apa ini? Orang ini lagi ngapain nih? Nah, dia pengen tahu ini, ada sesuatu curiosity-nya ini, curious dia. Attending. Kalau nomor 2, happy ya. Kalau gambar nomor 3, Wow, kaget. ini kaget ya, kaget. Nah, jadi ini ternyata, ini sudah dilakukan penelitian lintas kultural emosi itu. Jadi ditanyakan kepada orang-orang primitif, orang dari sudut manapun di berbagai dunia, ternyata dilihatkan gambar itu mereka tahu semua. Oh ini sedang senang. Oh ini sedang kaget, takut. Nomor 4 ini dia sedih. Nomor 5 ini, apa kira-kira nomor 5 itu? Nah, ini, sinis ya, sinis. Nomor 6? Gergetan. Gregetan, marah dia. Nah, kalau nomor 7? Cuek ya. Cuek. Pesisir itu ya, kapan namanya? Malu-malu. Malu-malu. Ya. Kalau nomor 8? Nomor 8? Kaget. Care ya, takut dia itu. Nah, kaget, takut. Ya, coba kita lihat benar nggak yang Anda itu. Ini emosi dasar ya, emosi dasar itu ada 4. Ini senang nomor 2, ini dasar nih. Ya, jadi happy, bahagia. Jadi semua orang itu sudah lihat wajahnya, itu dia sedang happy. Nah, lihat wajah saja, lihat tersenyum. Itu sebabnya mengapa Rasulullah meminta kita senantiasa tersenyum. Karena itu menunjuk tersenyum itu sedekah. Melihat orang tersenyum itu pasti kita juga ikut ya. Nah, kecuali nanti ada hal-hal lain. Kalau Anda benci sama orang, jangankan tersenyumnya, jangankan marahnya, itu nggak enak semuanya gitu kan. Oke, yang berikutnya marah nomor 6 ya. Oke, itu dasar ya. Lalu ada sedih, itu nomor 4. Lalu ada takut, itu 8. Nah, ada 2 yang tidak disepakati. Yang disepakati itu yang cuma 4 itu ya. Disepakati oleh para psikolog dunia. Nah, ada yang sekarang, ada tambahan 2 yang tidak disepakati semuanya, tapi memasukkan juga sebagai dasar. Benci. Nah, benci itu seperti nomor 5, tadi mana nomor 5? Ya, tidak suka. Ya. Jadi kalau orang benci sama seseorang itu, jangankan marahnya, tertawanya aja nggak enak dengernya itu. Ya. Heran, kaget. Kalau dalam bahasa Arab itu al-mufaja'ah. Nah, ya. Jadi kaget itu termasuk salah satu emosi yang dasar, tetapi tidak disepakati oleh semua ahli. Kalau yang disepakati oleh ahli psikologi dunia itu hanya 4 itu. Nah, begitu ketemu saudara itu, tadinya yang sulit menemukan ayat Al-Quran tentang emosi, begitu ketemu teorinya dari psikologi bahwa ada emosi dasar senang, banyak sekali ayat-ayat Quran tentang senang, banyak sekali ayat tentang marah, banyak sekali tentang sedih dan lain. Jadi cobalah membuat, misalnya jangan begini, maksud saya kawan-kawan itu, kadang-kala kita mencari judul itu kok susah benar. Kadang-kadang itu jongkok di toilet aja muncul ide itu. Nah, jadi atau banyak baca, setelah baca dari tulisan orang, nah itu muncul tuh. Nah, jadi karena saya juga kenapa belum selesai juga, susah Pak mencari judulnya itu. Tapi nanti coba semakin banyak membaca, semakin banyak peluang untuk menemukan judul. Baik, saya lanjut sedikit. Emosi campuran. Emosi campuran itu adalah emosi yang ini tidak terbatas karena tadi itu marah sedikit campur dengan takut itu cuma bahasa kita nggak ada
itu kalimat yang bisa ditunjukkan, kecuali yang tertentu tadi, galau, benci tapi rindu, atau apa misalnya ya, cengengesan itu juga bagiannya, cuma dia mix dia. Perbendaharaan kata tak mampu menyebut ya, perbendaharaan kata tidak, karena memang perbendaharaan kata itu sangat terbatas saudara itu ya. Saya sering memberi contoh ya, kalau saya misalnya begini, bila Anda tanya saya, Pak Darwis mau apa, mau ngajar, itu aja, itu nggak bisa dilambangkan saudara itu. Ditulis yes, tapi kan maksud saya ucapan gitu loh. Itu ditulisnya pakai huruf apa? Simbol yang kita miliki tidak mampu menampung semua suara yang kita keluarkan. Orang mendengkur ditulisnya pakai Z, padahal kalau kita dengarkan orang mendengkur itu nggak ada itu suara z, nggak ada tuh. Ya. Kalau itu ditulisnya pakai apa itu? Kalau saya bukan Z sebenarnya itu lebih kedengaran KH gitu kan? Kok gitu. Iya, tapi karena kita keterbatasan simbol, maka itulah yang diperdebatkan dalam apa? Dalam teologi surah itu. Karena Al-Qur'an itu simbol dari firman Allah. Firman Allah itu disimbolkan dengan Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Apakah yang aslinya ini kudus atau kalau yang termaktub dalam kitab suci itu sepakat surah itu adalah kudus, itu bukan qadim. Tapi yang di sana itu yang disimbolkan oleh Al-Qur'an, maka orang membedakan kalamullah dan kitabullah. Kalau kitabullah itu yang tertulis itu semua sepakat, dibakar jadi abu itu. Tapi yang dikeluarkan oleh Allah itu tidak berupa kata, tidak berupa suara. Apakah qadim? Nah, itulah yang diperdebatkan. Oke, baik. Saya lanjut ya. Ada fungsi emosi. Saya ini kan sedikit aja sebagai pengetahuan tambahan saja. Fungsi emosi kalau dari telaah psikologi itu yang pertama energizer. Jadi karena ada emosi menyebabkan Anda, jadi Tuhan itu menciptakan emosi itu untuk memberikan kekuatan. Misalnya begini, Anda takut. Bayangkan kalau Anda tidak punya emosi takut. Ini ada buaya mangap di pinggir jalan, di pinggir sungai gitu kan. Nah, mangap tuh, giginya kelihatan. Kalau Anda tidak punya emosi takut, Anda kan datang menghampiri itu, pegang-pegang. Kok giginya sih kok nggak teratur banget ini. Nah, jadi dengan Anda ada takut, ada energi untuk menghindar supaya Anda tetap hidup. Nah, jadi takut itu adalah sebuah emosi yang diberikan Allah kepada manusia untuk supaya bisa survive. Nah, yang tidak boleh nanti adalah takut yang namanya fobia itu. Ya, nah, fobia itu takut pada hal-hal yang mestinya tidak ditakuti. Kalau orang takut sama buaya tadi, harimau itu normal. Tapi kalau ada orang takut sama tali sepatu, ada, ya. Takut sama apa sesuatu yang mestinya nggak ditakuti. Nah, itu namanya fobia. Itu yang artinya sudah penyimpangan dari normal. Dalam psikologi itu yang disebut penyimpangan, saudara, bukan negatif ya. Karena psikologi itu tidak berbicara aksiologi, tidak berbicara nilai, tapi dia berbicara fenomena. Jadi misalnya penyimpangan seksual itu homoseks, lesbi. Nah, nanti ada yang namanya masokisme dan seterusnya, banyak sekali. Ada namanya nekrofilia, justru dia senangnya sama mayat. Itu penyimpangan, tapi tidak, psikologi tidak mengatakan itu negatif. Ada penyimpangan, maksudnya itu penyimpangan dari masyarakat pada umumnya. Nah, jadi menyimpang dari perilaku masyarakat pada umumnya, itu namanya menyimpang. Tapi kalau masuk wilayah agama, yang namanya menyimpang pasti negatif. Ya. Jadi kalau psikologi itu orang homoseksual bukan negatif, itu ada fenomenanya di masyarakat. Cuma tidak umum. Karena yang umum itu adalah yang hetero. Ya.
Jadi sekali lagi, nah di sini nanti ada isian-isian dari Al-Quran. Tadi dari psikologi tidak memberikan nilai, nah nanti dari Al-Quran itu memberikan nilai. Seperti tadi katarsis, ada suami marah sama istrinya, lagi makan, gelasnya langsung dibanting, prak. Itu dalam psikologi bukan negatif, itu adalah tadi katarsis. Tapi nanti dari sudut pandang agama, ada nilai. Ya, tidak boleh, maka katarsis dalam agama itu tidak boleh seperti itu. Ada yang soft. Kata Rasul, kalau Anda sedang marah dalam keadaan duduk, maka coba berdiri. Atau kalau Anda sedang berdiri, coba duduk. Kalau Anda sedang coba jalan-jalan keluar, itu untuk meredam. Nah, itu apa? Makanya kalau ibu-ibu itu dianjurkan itu apa namanya? Kalau di rumahnya ada tanaman yang bisa jadi kalau marah, kesel dan sebagainya, cobalah keluar, langsung Anda rapi-rapikan tanaman tuh, ya. Nah, itu katarsis namanya, itu pengalihan. Karena itu kalau yang terendam tidak dilampiaskan saudara, itu tadi bisa ini meledak itu, ya. Itu energizer, messenger itu pesan. Anda kalau lihat wajah misalnya, Anda masuk kantor, atasan Anda lihat sudah merengut aja di depan sambil tolak pinggang, kan itu pesan. Anda jangan gelitik-gelitikin dia, atau jangan bercanda-canda di hadapannya, itu lagi marah. Jadi pesan untuk kita dia atau pesan diri kita. Jadi kalau Anda sudah marah, sudah bergetar rasanya gitu, jantung Anda berdebar-debar, itu kan pesan Anda itu sedang dalam emosi. Ya. Terlalu senang sama idola dan sebagainya. Mungkin ya kita pernah remaja ya, pada saat orang pacaran misalnya ya, pacaran tanda petik, karena ada yang artinya berdekat dengan pasangan kita, terus tiba-tiba berdebar-debar jantung kita, itu pesan bahwa Anda sedang jatuh cinta. Nah, Anda loncat-loncat terbahak-bahak dan sebagainya, itu pesan bahwa Anda sedang senang. Cuma jangan euforia itu senang yang berlebihan. Tidak tahu ada di mana gitu. Communication itu juga merupakan suatu komunikasi ya, saudara ya. Komunikasi terhadap diri Anda sendiri, komunikasi terhadap orang lain. Grade of achievement, kita juga bisa mengetahui bahwa kita sudah mencapai suatu. Jadi kalau misalnya Anda merasakan puas, merasakan bahagia, itu berarti ada grade tentang prestasi. Anda menjual sesuatu tiba-tiba laku luar biasa, di luar dugaan, ternyata direbutkan, senangnya bukan main. Itu emosi senang, Anda mengetahui, oh prestasi saya sampai di situ. Saya jangan terlalu banyak bicara, saya kira ya, mungkin kita bisa diskusi ya. Tapi coba lihat dulu ini apa berikutnya ini. Oh, ini tahapan emosi, coba kita lihat. Saya juga sudah lupa nih, buka-buka nih. Jadi emosi itu kayak misalnya circle ya. Nah, ya. Jadi ada objek peristiwa mendadak tidak biasa. Jadi kalau ada peristiwa mendadak yang tidak biasa, tidak lazim, nah, itu biasanya ada emosi yang menyertai. Kita jalan-jalan tiba-tiba ada ular, nggak kelihatan di samping begitu tuh. Oh, nah, itu mendadak tuh, tidak lazim. Kalau sudah lazim bagi orang yang apa istilahnya orang pawang ya, pawang, dia sudah biasa, dia tidak sekaget banding dengan kita gitu. Lalu ada appraisal, penilaian. Kita menilai sesuatu itu berbahaya atau tidak, menyenangkan atau tidak. Itu appraisal tuh. Jadi di sini sudah ada. Dan mesti diikuti oleh perubahan fisiologis. Bergetar. Kalau Anda takut, pernah nggak rasanya bulu kuduk itu semua ini langsung tegang itu, bulu-bulu itu. Nah, ada orang yang lewat di kuburan ya. Tapi kuburan bukan di Jakarta. Kalau kuburan di Jakarta kan sudah tidak punya karisma ya. Ya, kalau kuburan di Jakarta malah dipakai itu bencong-bencong apa pelacur ada di situ. Jadi nggak apa. Tapi coba kuburan di daerah misalnya yang masih ada burung hantunya bunyi malam-malam, Anda lewat di situ, bisa jadi kan. Nah, itu berarti Anda dalam keadaan ada perubahan fisiologis, itu Anda dalam keadaan emosi takut. Anda tiba-tiba diberikan hadiah oleh suami di hari ulang tahun kita, apa? Ya, begitu dibuka, wih,
luar biasa ini cincin berlian gitu kan. Nah, yang berapa karat. Itu pasti apa namanya? Mungkin langsung memeluk dan sebagainya, itu perubahan faali namanya itu. Seneng. Jadi perbedaan antara feeling itu perasaan dengan emosi, lihat ada nggak perubahan faali. Kalau tidak ada, misalnya orang senang saja, tidak ada perubahan apa, nah itu namanya feeling saja. Tapi kalau emosi dia lebih dalam, ada perubahan faali, ada perubahan fisiologis. Lalu ada kecenderungan ekspresi, ada kecenderungan untuk melakukan tindakan. Begitu lihat tadi harimau, nah, itu kan pasti ada lari, atau teriak, atau apa? Nah, tiba-tiba mengambil apa? Tongkat untuk, karena emosi itu adalah dalam rangka mempertahankan hidup kita, survive dan seterusnya. Nah, setelah itu nanti ada regulasinya, ada kontrolnya itu, ada kontrol. Jadi kalau sudah selesai, nah itu kembali lagi normal, itu ada kontrol. Tapi biasanya, saudara, sayang tidak bisa digambarkan. Bisa nggak menggunakan saya sebentar papan tulis ya? Saya coba deh menggunakan papan tulis. Bentar. Nah, ini. Jadi kalau orang emosi, saudara, ini saya ambilnya normal ya, normal begini. Nah, kalau orang emosi itu naik ke sini, begitu. Nah, ada apa namanya tadi bergetar, matanya melotot, air liurnya. Kalau takut air liurnya bisa terhenti begitu. Jantung berdebar-debar, ya. Terlalu senang juga jantung berdebar bisa. Terlalu takut juga bisa. Nah, kalau sudah selesai begitu tadi itu, yang sumbernya dia selesai, dia tuh turun dulu begini, kayak bola melenting dulu ke bawah, baru naik lagi begini ke sini, baru normal lagi. Nah, jadi mungkin Anda pernah mendengarkan kisah Daksur ya, kisah Daksur ya. Ada yang pernah dengar kisah Daksur? Kisah Daksur itu seorang musyrik, Nabi sedang beristirahat dalam satu misi perjalanan, itu capek, duduk di bawah pohon. Nah, itu kalau orang bilang tidur ayam. Tiba-tiba Daksur itu ngendap-ngendap dia, bawa pedang. Begitu sampai di hadapan Nabi, langsung menghunus pedangnya. Dia mengatakan, "Mayyamna'uka minni ya Muhammad, siapa yang menghalangi aku membunuh engkau ya Muhammad?" Tanpa diduga, Nabi itu tidak ada rasa takut sekali. Dia mengatakan Allah. Nah, itu tadi di luar dugaan, sangat di luar dugaan. Allah itu Daksur itu dalam kondisi tiba-tiba gemetaran, ya, itu pedangnya jatuh itu. Nah, kalau bahasa kampung, wah ini pasti kena guna-guna. Padahal enggak, saudara itu. Sesuatu dugaan yang terjadi tidak terduga begitu, yang di luar dugaan. Nah, nah ketika orang berada dalam situasi begitu itu, dia nanti turun dia itu ke bawah. Nah, kalau orang berada di bawah begini ini, itu dibalik. Maka Nabi itu kan ngambil pedangnya itu. Sekarang siapa yang menghalangi aku membunuh engkau ya Daksur? Dia mengatakan la ahada. Dia sudah keok karena berada di bawah posisi di sini. Jadi Anda kalau suami atau pasangan Anda marah, jangan dibalas pada saat dia marah itu. Anak Anda atau cucu Anda lagi ngamuk, jangan dinasihati pada saat itu. Dia sedang tinggi-tingginya ini. Nanti setelah dia turun di sini, itu Anda berikanlah. Nah, itu kalau perlu ya balas, tapi jangan dibalas pula gitu kan. Gantian marah itu dia bisa apa namanya? Dia sudah habis dia tingkatin gini. Nanti setelah ke bawah ini baru dia normal kembali seperti begini. Itu normal biasa lagi. Ya. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan. Ini sebenarnya banyak ya. Kita belum sampai ke apa, tapi saya ingin dulu kalau ada komentar atau ada pertanyaan dan apa, saya tentu berikan kesempatan kepada Anda. Silakan mengangkat tangan bagi yang ingin bertanya. Kalau tidak ada saya teruskan. Saya Prof. Ya, Pak Abdul Muyassir. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya, Prof.
Saya pernah membaca riwayat terkait dengan Imam Syafi'i dan ilmu psikologi. Ya. Jadi yang masyhur itu riwayat terkait dengan pengetahuan beliau membaca karakteristik seseorang dengan berbasis fisik, Prof. Ya. Satu di antaranya ya riwayat yang masyhur itu tentang tipologi orang yang pelit. Ya. Itu katanya itu dahinya cenong gitu. Itu kalau dalam ilmu psikologi, ilmu-ilmu yang seperti itu kita bisa dapati di buku apa itu, Prof? Yang menjelaskan tentang kepribadian seseorang dengan berbasis fisik gitu, Prof. Ya. Makasih, Prof. Baik. Iya, ada namanya tipologi. Cari aja buku-buku tipologi. Namanya juga tipologi. Jadi nanti karakter-karakter orang, misalnya tapi sekali lagi itu hanya karakter yang bisa diprediksi. Jadi dalam psikologi itu banyak prediksi. Cuma kayak misalnya IQ. IQ itu hanya prediksi bahwa kalau orang punya IQ di atas 100, ini bisa berpotensi bisa menyelesaikan studinya sampai tingkat S3 misalnya. Tapi tidak berarti bahwa orang yang bisa sampai S3 itu hanya mereka yang ini. Tapi orang yang kalau orang IQ-nya misalnya jongkok, katakan tadi di bawah 70, itu dia sulit sampai S3 misalnya. Itu prediksi. Tapi kalau dia diberikan rangsangan-rangsangan, kemudian dia tekun, kemudian dia rajin dan sebagainya, kemungkinan itu ada dan melebihi prediksi yang kita miliki. Sama dengan tipologi. Tipologi itu kalau orang yang tipe pengusaha misalnya, ini konglomerat tuh yang agak-agak pendek, agak gemuk, itu tipe pengusaha tuh. Kalau tipe intelektual tuh agak ramping, kurus, dan seterusnya. Itu hanya prediksi. Tidak selalu berarti banyak juga yang mohon maaf ini agak pendek, gemuk, tapi jadi intelektual. Itu ada. Itu tadi ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi. Tapi itu hanya prediksi dasar saja. Orang itu bisa, psikolog itu bisa dengan melihat goresan tanda tangan saja bisa, oh ini kepribadiannya A atau B dan seterusnya bisa. Tapi itu prediksi, tidak menjamin 100%. Jadi goresan tulisannya pada saat tanda tangan, apakah dia mengangkat tangannya dan seterusnya. Makanya itu kalau ada tes, psikotes, kan Anda disuruh menggambar itu kan? Menggambar pohon, menggambar ada titik disuruh teruskan. Itu semua itu prediksi, dia bisa memprediksi bahwa kalau ini orangnya menggambarnya model begini, maka kemungkinannya adalah ini gitu. Tapi hanya prediksi. Dan menurut saya nggak usah lah cari-cari gitu, nanti Anda kalau cari baca maksud saya kalau dalam ilmu usul fikih itu kan kita ada yang namanya al-waham, ada yang namanya asyak, ada yang namanya dhon, ada yang namanya al-yakin. Itu tingkat prediksi itu sampai pada tingkat dhon 75% benar atau bagaimana itu? Nggak ada standarnya, saudara. Karena karena manusia itu dipengaruhi. Kita sudah pernah ini, yaitu bahwa B sama dengan P kali E. Jadi lingkungan itu, environment itu sangat juga berpengaruh dalam kehidupan. Bukan hanya lingkungan personal, lingkungan alam pun juga ikut berpengaruh. Jadi P sama dengan B behavior sama dengan P person kali E. Nah, itu. Ini kalau saya tuliskan itunya. Bentar. Nih. B. Kenapa dia jadi begitu? Atau saya kasih teks saja deh. Bisa terlihat tulisannya ya. Saya nggak bisa membesarkan ini. Kelihatan, Prof. Jadi B-nya itu behavior tingkah laku. Kita ini bertingkah laku, ya tingkah laku seperti apa?
itu tidak pernah lepas dari P, person yang kita bawa lahir, kemudian sentuhan dengan lingkungan. Tapi itu tandanya kali, saudara. Jadi itu dua-duanya nggak boleh dinafikan. Tidak boleh nafikan salah satu. Kalau tambah, itu bisa dinafikan salah satu. Tapi kalau kali, kalau dijadikan nol, misalnya E-nya 0, itu pasti jadi 0 juga hasilnya. Kalau perkalian itu, berapapun angkanya, kalau dikalikan 0, jadi 0 ya. Jadi tidak boleh ada salah satu yang, nah, kita pribadi hari ini seperti ini, itu tidak lepas dari genetika dan lingkungan. Lingkungan itu ada dua. Bisa lingkungan alam, jadi alam itu bisa mempengaruhi kita. Ya. Nah, kemudian lingkungan personal, di mana kita berada. Dan itu semua bisa berpengaruh dalam kehidupan. Jadi kalau seperti tadi orang yang tipologinya nanti nggak bisa diprediksi, nggak bisa ditentukan prediksinya berapa, tapi sangat tergantung pada pengaruh tadi lingkungannya itu, lingkungan. Dan dia juga ada bahwa dia kemampuan untuk menalar, kemampuan untuk mengekspresikan dirinya dan seterusnya, itu juga sangat bergantung dari P kali E tadi itu. Jadi ada spesifik itu cabang ilmu pengetahuan psikologi tentang itu, bisa menebak orang. Jadi kalau misalnya Anda di perusahaan-perusahaan besar, itu mereka ini diperankan itu. Jadi melihat misalnya wawancara, pada saat wawancara disuruh menulis, jadi lihat tanda tangannya, oh ini orang ini tidak jujur ini, jangan dipakai, jangan ditempatkan di bagian keuangan. Ya, ada. Nah, tapi yang menurut saya yaitu, kalau ya termasuk hipnotis itu kan cabang dari psikologi juga. Ya. Jadi hipnosis itu dari, bisa orang mempengaruhi Anda itu kalau terlatih. Ada orang yang terlatih itu cuma melihat orang sekian menit misalnya, orang itu bisa pingsan, bisa. Ya, tapi nggak usah dipelajari lah yang begitu-gitu, nanti nanti Anda. Saya takutnya menghipnotis untuk punya 4 orang begitu itu, nanti khawatirnya begitu ya. Oke, yang lain ada? Oke, makasih Prof. Makasih. Pak Toto. Iya. Tadi kan Prof mengatakan bahwa emosi itu hanya untuk manusia dan hewan ya. Ya. Kalau untuk air itu tidak bisa nggak seperti membludaknya air, tsunami. Oh ya. Karena saya ingin mengajukan judul waktu itu pendidikan emosi air dalam perspektif ayat-ayat kauniyah, Pak Prof. Rencananya ya. itu. Terima kasih. Ya, itu bidangnya bukan psikologi. Kalau psikologi hanya 2, manusia dan hewan. Itu tidak masuk pada wilayah yang nabatat misalnya atau jamadat, itu tidak masuk di situ. Kalau dalam psikologi barat itu cuma 2, manusia dan hewan. Nah, kalau seperti yang penelitiannya orang Jepang ini, siapa namanya? Jadi lupa. Jadi yang dia mengucapkan sesuatu pada nasi, yang satu kata-kata jorok, kemudian kata-kata baik, itu ternyata yang diberikan kata-kata jorok setiap hari itu cepat basi dan seterusnya. Itu memang ada penelitiannya. Air yang diberikan kalimat-kalimat baik dan sebagainya, itu kristal-kristalnya berbeda dengan yang. Nah, tapi itu bukan di bidang psikologi itu. Ya, bukan dengan psikologi. Kalau psikologi yang sana, nah kecuali Anda mau membuat teori, tapi teori Anda harus tentukan dulu, bangun teorinya dulu. Kalau hanya dari buku-buku yang ada sekarang ini kan belum menjadi sebuah standar ilmu pengetahuan dalam biologi atau dalam itu kan belum, masih penelitian-penelitian yang sifatnya terlepas, jadi semacam ad hoc lah, bukan pengetahuan yang bisa diyakini sebagaimana teori-teori yang sudah ada. Nah, karena kecuali Anda sudah melakukan percobaan-percobaan, cobalah di rumah nanti, coba air, kok saya pernah coba kok tetap sama saja, mungkin tekniknya tidak sama begitu. Ya, oke, Pak Toto ya. Yang lain? Ini Pak, Prof. Pak silakan Pak Sardi. Ini terkait dengan psikologi, Prof. Ya. Itu tentang kajian sibling rivalry ya, kan ada psikologi itu kan ya. Ini saya berencana udah membuat judul ini. Ya, istilahnya mengangkat judul dari psikologi ke Al-Quran.
Nah, ketika saya konsultasikan dengan Bunda Rian, ternyata disetujui judul ini. Hmm. Tapi PR-nya ada dua. Pertama, membuat outline. Dan yang kedua, karena ini judul ini terkait dengan bahasa Inggris, harus cari padanannya dalam bahasa Indonesia. Karena ini nanti kata Bunda Rian akan ditanya oleh Prof. Darwis katanya. Nah, sekarang mumpung dengan Prof ini jarang-jarang kan. Nah, sebelum nanti ditanya, saya minta persetujuan dulu. Nah, istilah ternyata saya temukan dengan 3 istilah ya, rivalry dalam bahasa Indonesia. Pertama konflik, kedua persaingan, dan ketiga rivalitas. Tadi kata Pak Asep juga. Yang tadi ditemukan dalam bahasa Indonesia itu rivalitas lebih cocok kalau dari segi ilmiahnya. Jadi istilahnya nanti akan, kalau saya baca di jurnal-jurnal, ternyata memang rivalry ini bukan hanya pada manusia, tapi pada ayam juga ada yang meneliti. Kenapa ayam itu ada siblingnya juga, rivalry-nya juga. Nah, tapi saya lebih fokus kepada manusia. Dan juga yang sering saya temukan di jurnal itu, ini sibling ini terjadi kepada manusia yang masih kecil. Nah, tapi saya ingin mengangkatnya pada lebih yang sudah dewasa, karena nanti akan dikaitkan dengan yang namanya kisah Qabil dan Habil. Apakah itu sejalan bisa diterima oleh Prof, dan kalau memang ada teori yang mendukung tentang sibling rivalry ini, karena Prof saya yakin sudah banyak membaca tentang psikologi. Kemudian bagaimana analisis psikologi saya belum begitu paham. Insya Allah nanti akan terus membaca dengan banyak membaca ini tentang teori ini. Ya, sesungguhnya persaingan itu selalu ada di mana-mana. Persaingan itu ada persaingan yang nyata, ada persaingan yang tidak nyata. Jadi di mana saja, dan itu kalau konflik saya kira tidak konflik, karena konflik itu lahir setelah ada persaingan-persaingan itu, jadi ada persaingan itu. Tapi kemungkinan besar itu bisa persaingan dan rivalitas. Jadi kita ini di dalam kehidupan ini itu kan selalu muncul itu, timbulnya iri hati, timbulnya nanti macam-macam itu karena ada persaingan-persaingan, ada rivalitas. Orang bisa membunuh karena ada faktor-faktor itu. Nah, saya kira nanti begini, baca saja buku-buku, cari dari buku-buku, karena saya tidak bisa menyatakan itu persis ya, karena saya juga mesti mendalami lagi apakah yang paling cocok. Tapi kalau konflik rasanya tidak. Ya? Walaupun ya paling ada 2 kemungkinan itu, bisa rivalitas. Jadi kalau yang Anda sebut hewan dan sebagainya itu semuanya hewan, itu justru rivalitasnya tinggi sekali. Ya. Itu yang namanya buaya pejantan itu, atau misalnya di monyet itu selalu nanti kalau yang sudah menjadi rajanya, ini penguasanya itu, mesti ada satu jantan yang paling kuat. Kalau babon itu yang berjalan paling depan itu kan sudah ada strateginya itu, seperti sholat jamaah itu. Jadi nanti yang depan itu adalah semacam imamnya, nanti yang baris kedua itu jantannya yang tidak perkasa, nanti anak-anak laki-laki, nanti anak yang betina, nanti jantan yang itu tuh kayak persis aturan sholat jamaah dalam sholat itu babon itu. Kalau sholat jamaah kan begitu. Nah, laki-laki dewasa, nanti anak laki-laki di belakangnya, lalu anak perempuan, lalu perempuan dewasa belakang. Nah, itu apakah ini tentu kita tidak mengatakan ini niru babon ya, tapi itulah pertahanan yang sangat sangat kuat, perlindungan terhadap struktur masyarakat itu ya dalam sholat. Kalau sholat jamaah itu kan satu miniatur seharusnya miniatur dari masyarakat Islam itu. Jadi termasuk dalam pengaturan sholat berjamaah itu sedemikian rupa karena itu adalah mempertahankan komunitas itu. Nah itu banyak nanti yang Anda bisa dapatkan itu kalau ya rival itu. Semua kita ini kuliahnya ada rival juga ada, tetap ada itu soal itu mendapatkan nilai yang paling bagus itu kan rivalitas. Cuma kan ada yang sama dengan konflik. Konflik itu tidak selalu jelek. Kalau Anda jadi kepala sekolah atau ketua yayasan, Anda mengatakan begini, saudara-saudara semua guru, saya berharap semua Anda dalam ruangan ini berpotensi untuk menjadi kepala sekolah. Itu sebetulnya Anda menciptakan konflik. Nah, tapi konfliknya itu bisa positif. Artinya mereka bersaing untuk. Nah, kalau nanti muncul persaingan tidak sehat, tiba-tiba ngasih racun rivalnya, nah itu yang tidak boleh gitu misalnya. Tapi konflik itu ada konflik-konflik yang baik yang membawa pada mengapa masyarakat ketika dia minoritas itu menjadi sangat
solid, sangat perjuangannya bagus karena dia melihat bahwa kita ini dalam kondisi yang terancam dan sebagainya. Orang berada dalam keterancaman itu, semua potensinya itu keluar. Jadi termasuk Anda nanti kalau sudah mepet sekali nanti akan DO, itu keluar semua potensinya nanti. Tapi saya tidak berharap untuk itu ya. Kalau sudah terancam, itu tumbuhan. Kalau Anda punya jambu yang Anda belilah, yang berbuah sudah di pot. Kalau Anda pindahkan di tanah yang luas, dia bebas mencari apa, dia nggak berbuah lagi itu. Karena kondisi yang terancam itu, maka semua potensi itu manusia akan keluar. Itu mengapa petani kadangkala pohon itu dilukai itu. Karena dia lukai, maka dia cepat berbuah karena ingin reproduksi. Nah, itu satu hukum yang ada dalam psikologi seperti begitu tuh. Jadi rival itu diperlukan. Kalau Anda tidak ada rivalnya, itu nanti santai. Ya, oke, baik. Masih ada? Ada, Prof. Ya, Pak Fahrul Razi, silakan. Ya, mohon maaf saya matikan videonya biar suaranya tertangkap dengan baik, Prof. Ini kedengaran baik. Terima kasih terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin ada 2 pertanyaan. Pertama, saya ingin meminta saran dan arahan Prof. Saya punya judul yang saya sudah bikin sebetulnya hanya kurang pede untuk diserahkan. Yang satu, pengembangan model bahan ajar pendidikan nilai berbasis Al-Quran dengan menggunakan pendekatan 4D. Kemudian yang satu lagi, pendidikan nilai perspektif Al-Quran. Karena kan kenapa tidak dikatakan sebagai pendidikan nilai di dalam Al-Quran, kan seperti tadi yang disampaikan Prof, karena tidak ada term nilai di dalam Al-Quran. Itu yang pertama, Prof. Silakan. Sudah. Baik, tentu saya tidak konsultasi judul ya, nanti Anda konsultasi sama Kaprodinya, tapi saya ingin mengatakan, Anda kalau membuat judul itu jangan satu. Saya pada saat mengajukan judul itu, saya punya judul 19. Ya, jadi jangan begini. Kalau Anda mengajukan satu judul saja, begitu nanti maju ke Kaprodi, dikatakan, oh ini sudah ditulis orang, langsung langsung ciut lagi. Jadi siapkan saja judul sebanyak-banyak. Kadang-kadang satu topik itu dibuat judul beberapa. Jadi satu tema misalnya tentang pendidikan nilai. Nah, itu dibuat judulnya banyak dari satu tema itu. Nah, judulnya kemungkinannya begini. Kalau kira sudah ada orang tulis, saya ambil yang sisi aspek mananya gitu. Jadi begitu, tidak kemudian setelah satu ditolak, kemudian murung lagi, galau kalau tadi bahasa. Jadi siapkan saja sebanyak-banyaknya. Itu diutak-atik. Memang harus punya kertas, utak-atik itu judul yang paling enak, paling spesifik dan sebagainya. Nah, jadi saya tidak bisa dalam forum ini untuk melakukan bimbingan langsung pada Anda, tapi saya hanya ingin mengatakan, buatlah judul itu sangat spesifik, belum ditulis orang, dan Anda kuasai Anda kuasai itu maksudnya Anda punya buku banyak tentang itu atau sudah punya referensi tentang itu. Banyak judul yang bagus, sangat ideal, tapi kita nggak punya pendukungnya, tidak punya bukunya, tidak punya banyak. Nah, itu juga menyulitkan kita. Ya. Tapi ada juga teknik-teknik lain selain itu yang bisa membuat misalnya kita menulis yang kira-kira belum ada yang tahu gitu ya. Kadang-kala misalnya budaya mana, atau cari pembimbingnya susah begitu ya. Saya termasuk begitu, saudara. Tapi ini saya tidak menularkan kepada Anda di UI. Saya tahu di UI tidak ada yang ahli tentang tahfizul Quran. Saya nulis tentang itu. Saya akhirnya apa? Impor penguji ke UIN karena tidak ada yang bisa menguji di sana. Nah, tapi ketika ujian ya nggak terlalu banyak pertanyaan, justru yang saya ketahui pertanyaan-pertanyaan standar yang diujikan oleh dosen dari kebetulan Pak Agil Munawar. Jadi saya S2 itu yang menguji Agil Munawar. Pak Said Agil Munawar ya. Nah, Anda tahu. Karena di UI, di fakultas itu ini tidak ada orang yang mengerti tentang hafal Quran. Apa itu hafal Quran? Nggak paham tahfiz, takrir. Nah, dimintalah ke UIN Jakarta mengirim Pak Said Agil Munawar. Itu belum jadi Menteri Agama. Jadi kadang-kala juga kita menulis sesuatu yang entah
budaya tertentu, ya, yang belum orang tahu, tapi punya manfaat. Semakin spesifik Anda menulis itu semakin baik. Jadi kalau misalnya contoh pendidikan nilai persoalan Al-Quran itu kan mungkin luas sekali itu, pendidikan itu amat luas. Tapi coba cari yang spesifiknya apa. Kalau Anda mengatakan pengembangan model, kalau Anda mengembangkan pengembangan model, maka ada model Anda kembangkan, itu memerlukan waktu panjang. Pasti Anda harus sudah melakukan ke masyarakat, ini apakah bagus atau tidak. Nah, dan itu memerlukan waktu yang panjang, tapi memang bagus. Daniel Goleman itu saudara itu menulis tentang penelitiannya tentang emotional question ya. Nah, itu Anda tahu berapa lama melakukan penelitian? 20 tahun. Ya, kalau kita kan keburu DO. Jadi dia mengikuti muridnya yang TK. Nah, TK itu dia kasih treatment, dia kasih permen yang marshmallow yang kayak salju itu, permen kayak salju itu enak memang. Nah, jadi di dalam begini anak-anak itu suka sekali permen marshmallow itu. Dibagikan dia, sudah semua dibagikan satu kelas, dia bilang begini, anak-anak sekalian, jangan ada yang menyentuh permen ini sebelum saya masuk kembali. Dia keluar itu. Lalu diamati lewat kaca di sebelahnya yang tidak kelihatan. Diamati itu. Lalu ada anak yang tidak tahan selera itu kan. Oh, ada marshmallow itu langsung dimakan. Ada yang tetap saja walaupun ngiler dia tahan begitu. Dan Anda tahu Daniel Goleman itu mengikuti perkembangan anak ini selama 20 tahun. Yang berhasil itu adalah yang tadi bisa menahan kesabarannya untuk tidak makan marshmallow di hadapannya itu. Orang-orang yang tidak sabar itu, yang mahal itu, tidak ada yang berhasil dalam hidupnya. Dan itulah lahir bukunya Emotional Quotient itu. Nah, kita belum sanggup untuk melakukan yang namanya longitudinal riset itu. Jadi riset yang berjangka panjang, Nah, nantilah kalau Anda melakukan riset, jangan yang disertasi. Disertasi itu nggak usah terlalu ideal, yang bisa cepat selesai. Ya. Nah, Siap, Prof. Nah, itu memang bagian dari roadmap penelitian saya di Universitas Juanda kan memang jangkanya kan sampai 5 tahun, Prof. Jadi nah, mungkin dari saran ini saya jadi ambil part-partnya saja. Part-partnya saja bagian dari boleh aspek-aspeknya aja. Oke. Ya, makasih. Makasih. Ada lagi? Kalau nggak ada saya lanjut. Satu lagi, Prof. Ya, silakan Pak Zulkarnain. Iya, Prof. Tadi mungkin sambil menyimak Prof tadi menyampaikan tentang emosi, bahwa emosi itu kan luas maknanya terkait misalnya penyimpangan seksual. Nah, dalam psikologi barat itu tidak salah, tidak ada yang salah. Tapi bagaimana, Prof, kalau kita kaitkan dengan tokoh-tokoh psikologi Muslim yang mungkin pijakannya adalah pasti berdasarkan ayat. Seperti dalam korelasi sebuah doa yang hak dan yang batil. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Yang hak dan yang batil itu kan sudah jelas dalam agama. Jadi bagaimana kita memandang itu, Prof? Sehingga kita tidak mudah menyalahkan, Prof. Jadi kalau psikologi barat itu tidak menjudge, pokoknya ada dalam masyarakat yang begitu. Itu hanya begitu. Tapi bukan berarti menilai bahwa itu positif negatif. Sodomi itu ada dalam masyarakat. Disebut penyimpangan karena tidak semua orang melakukan hal itu, tidak normal. Jadi kata normal dan tidak normal itu hanya dari kebiasaan pada umumnya, penyimpangan tadi itu. Nah, ketika dibumbui dengan misalnya psikologi Islami, itu nilai masuk tuh, nilainya masuk. Tapi kalau psikologi murni tidak, saudara, dia tidak masuk wilayah aksiologi. Sementara agama di aksiologi, dia benar, salah, baik, buruk, indah, dan seterusnya. Begitu kan, masuk dalam aksiologi. Sementara psikologi itu, dia adanya di ontologi saja.
Nah, jadi hanya fenomena, bahwa di masyarakat ada fenomena. Dia tidak. Maka itu kalau psikologi saudara tidak akan mengatakan orang homo itu mesti dibenci, dijauhi dan sebagainya, karena itu adalah fenomena yang ada. Orang yang split personality, punya kepribadian ganda, orang yang tadi macam-macam penyimpangan-penyimpangan itu ada, orang yang berbagai macam penyakit dan sebagainya. Jadi penyakit dalam arti begitu itu bukan berarti negatif. Nah, tapi kalau ada psikologi Islami, nah, sama dengan ekonomi syariah. Di ekonomi tapi bersyariah, tentu tidak ribawi. Nah, tentu tidak lagi mengumpulkan dengan berbagai cara. Yang penting untung, karena ada hal-hal yang membatasi. Jadi kata-kata embel Islaminya itu membatasi yang tadi bebas itu. Ya pastilah kalau homoseksual tidak akan dia kalau sudah masuk di psikologi Islami itu. Jadi yang hak tentu haknya Al-Quran. Hak menurut Al-Quran, yang batil menurut Al-Quran. Nah, persoalannya nanti apakah tafsiran dari Al-Quran itu nanti banyak pula pendapat. Ayat itu bisa dimaknai zahir, bisa dimaknai batin. Ayat itu bisa diterjemahkan, ditafsirkan secara metafor, bisa juga tidak. Mencuri, wasariq wasariqatu faqtau aydihuma jazaan bima kasabana dan seterusnya, itu saja sudah berbeda, saudara. Itu kata tangan itu berbeda para ahli. Al-Quran hanya mengatakan potong tangan. Ada yang memenjarakan orang itu sama dengan artinya memotong tangan, memotong penghasilannya. Jadi itu pemahaman lagi nanti terhadap ayat Al-Quran. Oke, saya kira sedikit lagi ya, karena kita sampai jam 12 kan ya? Iya, Bro. Oke, saya kembali ke... Iya, sampai jam 12. Iya. Yang saya kembali tadi di psikologi ini, saya lanjut ya. Biasanya ada reaksi, saudara ya. Reaksi yang sering muncul dalam emosi itu ada denyut jantung, nadi. Dalam Al-Quran itu wajilat qulubuhum. Ya, itu apa? Kulub itu dalam bahasa kita agak susah ya, bahasa Indonesia suka salah kaprah, saudara itu. Yang gambar love itu, gambar apa nih? Hati ya, disebutnya kan gambar hati kan? Nah, itu kan bukan gambar hati, itu gambar jantung, saudara itu. Kalau orang Inggris masih jelas tuh, heart. Nah, kalau kita sebutnya hati. Padahal itu bukan hati. Kalau hati nggak begitu gambarnya, saudara. Itu jantung. Jadi mestinya kalau Anda mau benarkan itu gambar jantung. Gitu. Nah, kita gini, aduh, kok hati saya berdebar-debar. Mungkin hati berdebar-debar. Yang berdebar itu jantung. Ya. Jadi wajilat qulubuhum itu, kulub kalau diartikan fisik itu adalah adanya di jantung, saudara itu. Tapi oleh bahasa para ahli tafsir mengatakan kulub itu dia bukan fisik, tapi dia non fisik. Pak Quraisy itu mengatakan kalau bahasa psikologinya itu manusia itu punya sisi luar, ada sisi dalam. Perasaan, emosi sisi dalam. Tapi terkait dengan sisi luar, karena bisa mata kita kalau marah bisa merah, bisa apa, wajah kita bisa merah. Kalau bahasa Arab disebutnya muswaddah, wajahnya hitam. Ada ayatnya itu apa? Kalau mereka diberikan informasi bahwa anaknya lahir perempuan, wa idza busyira ahaduhum bil ya dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Ya tawara minal qaum dan seterusnya. Itu malu. Bahasa Al-Qur'annya adalah dhalla wajhu, dia menghitam. Tapi kalau bahasa kita kan orang tiba-tiba lagi berkumpul dia buang angin tanpa sengaja begitu, itu bunyi pula
Nah, itu kan wajahnya yang merah itu adalah dia dalam keadaan emosi, itu emosi malu. Ya. Oke, jadi reaksi jantung bisa nadi. Nadinya itu tidak teratur. Bisa juga pernapasan. Itu kalau bahasa Quran itu sadrahu dayiqan. Nah, jadi sesak napas, bukan karena COVID, tapi karena emosi. Lalu ada bahasa organ wajah, ya kan? Wajah itu disebut jendela jiwa, ya. Nah, ini ada ayatnya. Zalla wajhu muswaddan. Lalu ada kulit. Nah, taksyairu minhu julud. Tuh. Jadi ada reaksi itu galvanis namanya. Nah, itu ada bulu roma tiba-tiba apa namanya? Tidak selalu berarti takut. Kadangkala karena desire itu apa namanya? Anda disentuh oleh pasangan tiba-tiba kok enak sekali. Oh, itu jadi taksyairu minhu julud. Ya. Ada kinestetis, gerak. Muhti'ina muqni ru'usihim. Nah, itu nanti Anda lihat. Lalu ada ekspresi itu kalau tadi reaksi ya, reaksi fa'ali. Nah, ekspresi itu ekspresi wajah. Yang paling gampang itu ekspresi wajah. Orang marah, senyum, orang apa. Karena tadi disebut jendela ya, jendela jiwa. Suara, menggelegar, naik. Nah, itu semuanya sikap, tingkah laku. Jadi ada approach avoidance. Kalau approach avoidance itu gini. Kalau teori psikologi dinamika itu, manusia itu katanya selalu konflik dalam kehidupannya itu. Tidak ada yang tidak konflik setiap hari. Ada yang approach avoidance. Kalau misalnya positif dan negatif, itu approach avoidance. Jadi yang dari satu sisi menyenangkan, tapi dari sisi tidak menyenangkan. Ya. Jadi kalau misalnya approach avoidance itu Anda mau makan itu enak, tapi nggak punya duit. Ya, dari satu sisi enak, tapi dari sisi yang lain avoidance. Itu sikap itu. Ketika Anda punya utang dan jatuh tempo, begitu lihat orang yang Anda berutang itu, Anda itu sudah punya sikap. Jadi sikap itu dengan tingkah laku. Kalau sikap dulu, baru tingkah laku. Jadi ketika Anda punya sikap, tidak mau ketemu kepada orang yang Anda berutang dan sudah jatuh tempo Anda belum bayar karena belum punya uang, maka Anda akan menghindar. Itu sikap namanya. Begitu Anda lihat orang itu, wah dia sana itu mau berpapasan, Anda tiba-tiba belok ke gang kecil karena melihat tidak mau bertemu langsung. Nah itu sudah tindakan. Ya sikap kita terhadap babi itu sudah punya, saudara, nggak mau dia makan. Sikap kita tidak akan duduk bersama dengan apa gitu. Nah, itu bisa apa? Ada kebencian dan sebagainya. Jadi ada approach avoidance, ada avoidance. Nah, itu kalau bahasa agama sudah selesai. Kalau berhadapan dua iza ta'arudal mafsadatani, kalau dia berhadapan dua yang negatif, diambil yang paling ringan mafsadahnya. Itu sudah selesai dalam agama itu. Tapi dalam psikologi tidak selesai secara itu. Kalau itu dua-duanya menjadi ini istilahnya tuh buah si malakama. Kalau ditelan ibu yang mati, kalau tidak ditelan ayah yang mati. Itu bisa terjadi ada. Tapi jangan dianggap nyari buah si malakama, itu kan istilah saja. Lain-lain, ada yang ekspresi itu tiba-tiba pingsan atau lata karena kaget. Dan ternyata lata itu adanya di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Jadi orang Barat nggak kenal lata, maka lata itu menjadi bahasa akademis di sana. Lata, amuk, itu orang luar nggak ngerti, nggak paham dia. Adanya itu di Asia Tenggara itu. Ya pernah nggak Anda lihat orang ya yang keluar kemaluan tuh? Saya punya dulu waktu masih Soviet TIK warung pojok ya, nah, biasa kita. Pokoknya anak-anak senang sekali mengagetkan karena kalau dia kaget itu keluar apa alat kelamin itu. Nah itu orang Barat nggak kenal itu.
Laka itu nggak ada di mereka itu. Nah, kenapa terjadi? Nah, itu ada faktor-faktor apa tadi yang diucapkan, kebiasaan sehari-hari dan seterusnya. Oke, coba lihat nih belakangnya. Oh ini pengendalian emosi, saya cepat-cepat saja karena waktunya sudah mepet ini. Jadi pengendalian emosi, saya mungkin merangkan 1 atau 2 saja. Ya, katarsis tadi kita sudah bahas ya. Jadi melampiaskan sesuatu, kalau bahasa Inggrisnya itu venting emotion. Jadi mengeluarkan emosi lewat jendela, tidak lewat pintu. Marah sama suami, anak yang dipukul. Marah sama atasan, kucing yang ada di depan rumah langsung ditendang gitu ya. Nah, itu katarsis. Itu sebetulnya adalah dalam bahasa agama itu relaksasi, saudara. Itu relaksasi. Jadi Anda kalau marah, keluarlah jalan-jalan ke halaman, nanti ketemu seorang, karena ada salam. Jadi itu mengapa salam itu penting kalau kita berjumpa, karena salam itu akan memberikan kedamaian. Kalau Anda, ada orang yang sedang dalam keadaan emosi, marah dan sebagainya, Anda berikan salam, Assalamualaikum, itu dia akan redah kemarahannya itu. Ya, tidak mungkin saudara itu, apa lu? Nah, itu kan nggak mungkin saudara itu ya, kecuali sudah mulai sinting begitu ya. Nah, itu katarsis. Yang kedua ada namanya anggur asam. Anggur asam ini merasionalisasikan sesuatu yang negatif. Jadi selalu mungkin kalau Anda masyarakat kita di Jawa itu ada kata untung. Untung cuma terserempet ya. Nah, sudah kelindes mobil kakinya, untung cuma 1. Ya. Dua-duanya untung masih hidup ya. Itu namanya anggur asam atau rasionalisasi, merasionalisasi. Nah, dia tidak dapat keuntungan yang diharapkan, mestinya diprediksi dapat keuntungan karena hujan dan sebagainya. Ini bukan rezeki saya. Nah, itu saudara itu. Jadi kenapa disebut anggur asam? Ini gambarnya anggur. Jadi di barat itu ada rubah. Rubah itu kayak apa ya? Kalau di sini kan musang ya. Kalau musang kan makan kopi. Kalau rubah ini senang anggur. Nah, kalau sudah ranum begini nih, itu sekawanan rubah itu akan datang untuk mengambil anggurnya petani. Tapi petani kan lebih cerdas. Itu anggur itu dinaikkan apa namanya? Bala-balainya itu. Balai-balai ya? Ya pokoknya dinaikkan gitu. Menggantungnya itu ya terasnya atau apalah gitu ya. Begitu sudah anggur ini ranum begitu, datang rubah ini sekawanan itu mau memakan anggur itu, tapi rupanya sudah naik tinggi. Sehingga ketika dia sudah berusaha naik mengambil itu, dia tidak bisa karena sudah terlalu tinggi dibuat oleh petani. Lalu dia pergi dari tempat itu, dia mengatakan, itu anggur itu asam itu. Untuk menutupi ketidakmampuannya mendapatkan itu. Itu namanya anggur asam silanya. Jadi ada orang pemuda naksir seorang perempuan, tapi ternyata setelah melamar ditolak, lalu dia pergi. Itu memang cewek matre. Nah, itulah yang namanya merasionalisasi anggur asam itu. Tapi itu penting juga dalam kehidupan. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa diraih. Ya. Tapi jangan nanti mengatakan begini, Anda tidak selesai S3. Kenapa nggak selesai S3? Itu PTQ memang nggak apa gitu ya. Iya, baik. Nah, dan seterusnya ya, ini ada zikrullah, itu namanya displacement. Lalu ada penyesuaian kognisi, ini cognitive adjustment, itu atribusi positif. Jadi selalu itu kalau bahasa kita husnuzon ya, atribusi positif. Jadi menganggap sesuatu itu selalu punya hikmah, agak berbeda sedikit dengan yang tadi. Kalau di sini dia memberikan label terhadap sesuatu yang sesungguhnya, misalnya gini, kita berdiri di pinggir jalan, tiba-tiba ini musim hujan sekarang, kita ada mobil kencang sekali lewat, lalu kita terpercik air hujan itu yang kotor, baju kita kotor. Ada orang yang sumpah serapah itu. Semua penghuni Ragunan itu keluar semua. Padahal nggak akan merubah sesuatu. Orang itu pun juga nggak dengar. Tapi dia sudah secara emosional, dia melampiaskan begitu. Itu orang yang tidak bisa menyelesaikan. Kalau kognisinya begini, atribusi positif,
mungkin orang itu buru-buru tadi itu karena ada ayahnya atau ibunya yang sedang sakarat di rumah sakit, dia harus buru-buru gitu. Jadi bisa atribusi positif, bisa juga atribusi negatif. Kalau atribusi negatif, dia bilang gini, mentang-mentang punya mobil baru, dia tahu bahwa baju saya ini bagus, sengaja. Nah, itu atribusi negatif itu. Jadi nambah beban pikiran kita karena atribusi negatif atau suuzon. Nah, jadi suuzon itu mereduksi banyak hal dalam kehidupan. Sudah, saya kira ini empati biasa, saudara merasakan apa yang dirasakan orang, menempatkan kita. Jadi kalau simpati itu kan, Anda kalau mengucapkan misalnya, saudara Anda ini meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi, itu simpati. Tapi kalau Anda menempatkan diri seolah-olah Anda yang mendapatkan musibah itu, datang membantu, datang memberikan takziah dan sebagainya, itu namanya empati. Ya, jadi kita merasakan seolah-olah kita yang mendapat musibah itu empati. Anda melihat ada orang mendapatkan promosi jabatan, Anda seolah-olah yang diberi seperti itu sehingga Anda mengucapkan apresiasi dan sebagainya. Nah, itu empati. Oke, saya kira cukup, ini sudah azan di tempat saya. Ada altruisme itu nanti tinggal lihat surah Al-Insan ayat 89 ya. Altruisme itu tanpa pamrih. Jadi misalnya gini. Di situ kan la nuridu minkum jazaa wala syukura. Jadi kalau Anda memberi sesuatu kepada fakir miskin, dia tidak mengharap untuk dikembalikan atau bahkan terima kasih pun. Jadi kalau ada orang bilang sudah dikasih, terima kasih pun tidak. Nah, itu belum altruisme itu. Kalau altruisme itu, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Terima kasih pun dia tidak butuhkan karena dia melakukan sesuatu atas dorongan moral, atas dorongan keimanannya, berbuat baik kepada orang. Bahwa orang itu berterima kasih atau tidak itu urusan lain. Cuma untuk pembelajaran ya, masa iya sih dikasih terima kasih. Ini contohnya ini. Saya senang saudara ini gambar ini. Nih, ini ada, nanti lihat surah Al-Insan 89 ya. Ini ada orang, pakaiannya compang-camping. Dia terbaring seolah-olah dia kayak pemulung gitu loh, saudara ya. Orang yang dalam keadaan kesusahan, menderita itu. Terlungkup di sini dekat pedestrian. Pedestrian itu tempat orang biasa jalan kaki. Sekian banyak orang cuma melihat aja lalu pergi. Ini kayaknya sekretaris ini gambar kedua nih. Banyak orang nih. Terus, nah saya mau langsung ke yang gambar di bawahnya ini. Ada seorang anak kecil, dia bilang begini, ini kalimatnya di bawahnya ya. Are you alright, mister? Apa Anda baik-baik saja, mister? Nah, lalu ditulis dia begini, is there anything I can do? Ada nggak yang saya bisa bantu? Tiba-tiba orang yang tadi telungkup pakaian compang-camping itu, dia bilang begini, young man, you are the only one, kecil sekali tulisannya, who bother to stop. Dari sekian banyak, dari sekian ratusan ribuan orang lewat, cuma Anda sendiri, seorang diri yang peduli, berhenti untuk membantu saya. Lalu dia mengatakan, I am millionaire. Ya, saya sebetulnya bukan gembel. Saya ini milioner. I'm going to give you $5,000. Dan karena Anda sendiri yang datang menghampiri saya, mau menolong, saya memberikan Anda $5,000. Anda bayangkan $5,000 ya, kali sekian, 14.000. Nah, si anak ini itu kan cepat menyebar begitu. Ada seorang gembel ditolong oleh anak, ternyata seorang milioner. Nah, lalu dikasih uang $5,000. Kira-kira sebulan kemudian, bapak ini tidak jauh dari situ, kita 100-200 meter dari tempat itu, melakukan hal yang sama. Dia baring lagi kayak tadi yang pertama ini, di tempat yang berbeda, agak jauhan sedikit ya. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi? Itu dikerubutin orang semua untuk mau menolong semua. Tapi apa yang dia bilang? Memang saya milioner, tapi tidak bawa uang.
Nah, Anda bayangkan, yang pertama itulah yang namanya ikhlas, anak itu. Yang kedua, ketika banyak orang itu tidak ikhlas. Kenapa? Dia mau menolong orang itu karena ingin dapat 5.000 US dollar. Ternyata tidak ada. Itu gambaran antara ikhlas dengan ria itu seperti itu. Itu namanya altruisme itu. Jadi orang yang ikhlas itu dapat banyak. Tapi orang kalau ada maunya nggak dapat apa-apa. Baik, terima kasih, itu saja Bapak Ibu. Ya, ini habis waktunya. Jadi pesan saya, pokoknya Al-Quran itu bisa dihubungkan dengan apa saja, bisa minal waqi ilan nas, bisa juga minan nas ilal waqi. Jadi bisa term Al-Quran Anda kembangkan, bisa juga fenomena yang ada di luar Anda bawa melihat apa kata Al-Quran. Itu tadi perspektif Al-Quran. Jadi banyak hal yang gunakanlah, buatlah banyak judul. Tentukan Anda bidangnya tema-tema apa, kemudian buat judul sebanyak mungkin dengan menganalisis setiap kata yang Anda gunakan dalam judul itu. Kalau judul itu bagus, spesifik, dan belum ditulis orang, maka itu peluang untuk diterima. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.